Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, klasifikasi foto awan mendung dan juga cerah menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Untuk pertama-tama eksplorasi data. Saya mengambil dataset foto berjumlah 1137 dan membaginya menjadi dua kelas, yaitu mendung dan juga cerah, yang masing-masing dataset mendung berjumlah 629 dan juga cerah berjumlah 508. Karakteristik dataset mendung dan juga cerah yaitu karakteristik dataset mendung mempunyai karakteristik awan yang berwarna abu-abu tua, sedangkan cerah memiliki warna putih atau abu-abu muda. Berikut adalah contoh dataset yang saya ambil. Mendung dengan karakteristik warna abu-abu tua dan juga cerah yang berwarna putih atau abu-abu muda. Tantangan. Tantangan di sini dalam tugas ini menurut saya adalah mengklasifikasi dataset dengan akurat, karena ada beberapa dataset yang saya ambil itu menunjukkan objek lain selain awan dan juga langit. Pra-pemrosesan. Resizing. Resizing di sini adalah mengubah ukuran dataset sesuai kebutuhan. Ini diterapkan agar dataset memiliki ukuran yang sama dan memudahkan dalam pelatihan model. Normalisasi. Normalisasi di sini adalah di mana piksel dalam dataset akan dinormalisasi dengan membaginya dengan nilai piksel itu sendiri, sehingga ini dapat membantu dan mempermudah proses pelatihan model. Augmentasi data. Augmentasi data di sini adalah dataset akan divariasi dengan cara memperbesar, merotasi dengan cara horizontal dan juga vertikal. Proses ini dilakukan untuk memperbanyak variasi dataset agar memperakurat hasil klasifikasi. Berikut hasil kode dan langkah-langkah pra-pemrosesan yang telah saya lakukan. 3. Pengembangan model. Saya menggunakan model CNN atau Conventional Neural Network. Menurut saya CNN di sini cocok untuk proyek yang saya kembangkan kali ini, karena saya sudah mencari model lain dari GitHub atau ChatGPT. Memang banyak model lain yang lebih bagus dan juga lebih akurat, tapi untuk pengguna awam Python seperti saya, CNN adalah model yang paling mudah untuk diterapkan bagi pemula seperti saya dalam proyek kali ini. Berikut adalah kode pengembangan dan hasil dari latihan model dataset yang telah diproses. Untuk hasil run dari codingan yang saya buat, di sini saya melakukan epoch 10 kali dan didapati bahwa mendung mendapatkan precision 0,33, sedangkan cerah mendapatkan precision 0,54. Di sini juga mendung mendapatkan recall sebesar 0,42 dan juga cerah mendapatkan skor 0,55. Untuk advance score di sini saya belum begitu paham itu didapat dari mana, tetapi menurut saya pribadi atau asumsi saya pribadi, advance score bisa didapat dari rata-rata precision dan juga recall mungkin. Selanjutnya adalah hasil prediksi kelas. Di sini hasil prediksi kelas dari model yang saya kembangkan terdapat beberapa kesalahan. Bukan kesalahan, tapi terdapat beberapa salah prediksi dari model yang saya kembangkan. Seperti contoh di sini cerah, di sini dataset cerah dan ini foto cerah, tapi di sini prediksinya adalah mendung. Menurut asumsi saya pribadi,
Ini terjadi karena di foto tersebut terdapat objek lain selain awan dan juga langit, seperti objek pohon atau mobil atau motor. Evaluasi performa dalam proyek ini dalam proyek ini evaluasi performa dalam proyek saya, hasil untuk kelas mendung mendapat 0,3 precision itu sama dengan 43% dari semua data yang benar-benar diprediksi mendung. Menurut saya, model ini mempunyai kelebihan dalam mengklasifikasi dataset dalam jumlah banyak dengan sangat cepat. Dan untuk kelamahannya terdapat pada akurasi prediksi untuk setiap dataset seperti pada hasil dari latihan model dataset yang di atas. Di proses itu menunjukkan bahwa dataset mendung tapi terprediksi cerah. Untuk sekarang saya masih mencari tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi dari dugaan pribadi saya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin di dalam foto tersebut terdapat objek lain selain awan dan juga langit. Berikut adalah hasil diagram uji coba akurasi yang dipengaruhi seberapa banyak dataset. Dapat dilihat bahwa hasil jumlah dataset akan mempengaruhi hasil akurasi. Semakin banyak dataset, maka semakin akurasi akan semakin meningkat. Uji coba. Untuk hasil uji coba model yang saya kembangkan, untuk precision kelas mendung di sini mendapatkan 0,43 dan untuk precision kelas cerah di sini mendapatkan 0,54. Itu berarti asumsi saya hanya 43% dataset yang berhasil diprediksi benar-benar mendung dan juga 53% hasil yang benar-benar diprediksi cerah. Dan untuk hasil recall untuk kelas mendung mendapat skor 0,42 dan untuk cerah mendapat skor 0,55. Itu berarti menurut saya model yang saya kembangkan hanya dapat menentukan 42% dataset mendung dan 55% dataset cerah dari total 100% dataset yang saya berikan. Berarti di sini ada 7% loss dataset. Oh maaf, berarti ada 3% loss dataset di sini menurut saya. Untuk hasil prediksi kelas seperti pada gambar di atas yang tadi, ada beberapa kelas yang salah diprediksi. Seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya pribadi itu dipengaruhi oleh dataset di mana di dalam foto tersebut terdapat objek lain selain awan dan langit. Seperti terdapat objek pohon, terdapat objek sawah, terdapat objek mobil, ataupun terdapat objek motor. Menurut saya, performa model yang saya kembangkan ini cukup bagus untuk mengklasifikasi mendung dan juga cerah. Hanya saja kekurangannya terdapat pada prediction class karena banyak kelas yang salah diprediksi di sini. Kita beralih ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh ukuran dataset terhadap kinerja model klasifikasi? Sertakan bukti berupa grafik atau tabel yang menunjukkan hubungan antara ukuran dataset dan juga kinerja model. Menurut saya, jumlah dataset sangat berpengaruh besar terhadap kinerja model. Untuk membuktikannya, mari kita lihat tabel ini. Di tabel ini
dapat dilihat untuk tabel sebelah kiri menunjukkan pengaruh antara ukuran dataset dan kinerja model. Bisa dilihat bahwa training accuracy model meningkat seiring dengan dataset yang semakin banyak diproses oleh model. Dan untuk grafik sebelah kanan menunjukkan banyaknya dataset berpengaruh pada kerugian model atau loss training. Bisa dilihat bahwa loss training semakin menurun saat dataset semakin banyak diproses atau di-load oleh model. Nomor 2, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengklasifikasi objek pada citra dan bagaimana menanggulanginya. Berikan contoh citra atau kasus yang mengilustrasikan tentang tantangan tersebut beserta solusinya. Menurut saya tantangan yang menurut saya susah dalam mengklasifikasi objek adalah mencari dataset itu sendiri, di mana mencari dataset bagus itu susah karena saya menggunakan handphone atau ponsel pribadi untuk memfoto atau mengumpulkan data. Jadi banyak foto yang tidak jelas yang mengakibatkan saat klasifikasi atau saat data diproses oleh model itu terjadi banyak loss atau keakurasian yang menurun. Contoh, untuk mengambil foto banyak, biasanya saya menggunakan fitur bershot di mana kita hanya perlu menahan tombol foto dan foto akan terambil secara otomatis dalam jumlah banyak. Tapi kekurangannya jika kita menggerakkan foto ke kanan atau ke kiri, hasil foto yang kita dapat biasanya akan blur. Solusinya di sini adalah dengan menyewa kamera DSLR jika mempunyai budget lebih. Sayangnya saya belum memiliki budget lebih untuk merealisasikan hal tersebut. Nomor 3, apakah ada teknik pra-pemrosesan citra yang membantu meningkatkan kinerja model? Jelaskan dan sertakan bukti dari eksperimen yang telah dilakukan. Untuk teknik pra-pemrosesan citra untuk meningkatkan kinerja model, mungkin untuk saat ini saya belum ada, tapi dari saya pribadi saya menggunakan aplikasi handphone yang bernama Remini untuk memperjelas foto yang tadinya blur untuk menjadi semakin jelas agar saat klasifikasi data dan saat data diproses oleh model, hasilnya akan jadi semakin akurat. Untuk contohnya atau buktinya bisa dilihat di sini. Nomor 4, apakah terdapat kelas yang sulit untuk diklasifikasi? Jika ya, mengapa demikian? Sertakan analisis dari kelas tersebut dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja klasifikasi. Menurut saya ada, seperti mengklasifikasi foto yang terdapat objek lain selain awan dan juga langit, seperti foto mobil dan juga foto pohon, dan juga foto yang ngeblur. Upaya yang saya lakukan dalam menanggulanginya adalah mengambil foto dengan lebih hati-hati dan memperhatikan sudut dan posisi saat pengambilan foto, dan juga menggunakan kamera yang lebih profesional agar hasil yang dihasilkan lebih bagus. Nomor 5, bagaimana akan meningkatkan kinerja model jika memiliki sumber daya dan waktu tambahan? Berikan rencana dan justifikasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diusulkan. Mungkin saya akan meningkatkan data training dan tuning hyperparameter agar klasifikasi lebih akurat. Namun, karena di sini saya masih awam, saya juga harus belajar lagi lebih dalam tentang pemrograman Python. Karena di model yang saya kembangkan kali ini, saya memakai program berbasis Python. Dan juga jika memiliki budget lebih,
saya juga akan menyewa kamera DSLR untuk mengambil dataset yang lebih bagus agar hasil klasifikasi semakin akurat. Itu saja presentasi tugas saya. Sekian untuk hasil penelitian saya ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.